Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Sugeng Adenan dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 2213063, Universitas Mulia Balikpapan. Ya, di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi rantai pasok untuk mencegah peredaran sepatu KW atau sepatu palsu ya. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Peredaran barang palsu di industri sepatu sangat berdampak besar pada produsen asli dan konsumen. OECD tahun 2016 mencatat sepatu menjadi salah satu produk paling banyak dipalsukan di dunia, dengan nilai pasar barang palsu global mencapai 461 miliar US dollar per tahun. Produk KW mengurangi pendapatan perusahaan resmi dan berpotensi membahayakan konsumen karena kualitas bahan yang tidak sesuai. Untuk permasalahan utama, di sini yang pertama kita memiliki sistem pelacakan yang lemah. Tidak hanya sistem pelacakan yang komprehensif di rantai pasok sepatu, memungkinkan barang KW masuk dan bercampur dengan barang asli. Yang kedua, sulit dibedakan. Untuk produk palsu dan produk asli sangat sulit dibedakan. Dan yang ketiga, kurangnya keterlibatan. Kurangnya keterlibatan semua pihak dalam rantai pasok untuk memastikan keaslian barang asli dari produsen hingga konsumen sangat kurang. Kemudian, solusi yang diusulkan untuk solusi dari pengembangan sistem informasi rantai pasok berbasis autentikasi digital dengan teknologi yang modern memungkinkan verifikasi keaslian barang secara mandiri. Yang pertama, kita menggunakan QR Code, yakni sistem ini adalah kode QR yang hanya dikeluarkan oleh produsen resmi dan dapat dipindai dengan aplikasi untuk verifikasi keaslian. Dan yang kedua, kita menggunakan RFID atau NFC, chip tanam pada produk yang dapat diverifikasi melalui bapaja RFID untuk memastikan keaslian produk. Yang ketiga, blockchain. Blockchain sendiri memiliki fungsi yakni menyimpan data produk dalam ledger digital yang tidak dapat dimanipulasi dan dapat diakses seluruh pihak dalam rantai pasok. Kemudian di sini kita masuk ke konsep dari supply chain management atau SCM. Supply chain management menurut Kopra and Mendel pada tahun 2019 adalah koordinasi sistematis aktivasi produk, produksi, penyimpanan, distribusi, dan informasi dari hulu ke hilir untuk menyediakan barang yang tepat di tempat yang tepat dengan biaya yang minimum. Untuk supply chain management sendiri yang baik harus memastikan keaslian produk, terutama pada barang premium seperti sepatu merek ternama. Di sini kita masuk ke sistem autentikasi digital dalam supply chain management. Yang pertama, kita mengidentifikasi produk. Jadi setiap produk akan diberi identitas digital yang unik saat diproduksi di pabrik resmi. Kemudian, pencatatan pergerakan. Kita akan mencatat setiap kali barang berpindah tangan dalam rantai pasok. Informasi keaslian dan lokasi barang dicatat secara otomatis. Kemudian, verifikasi konsumen. Jadi apabila konsumen telah menerima barang akan dapat verifikasi dapat memverifikasi keaslian produk mereka melalui aplikasi mobile dengan memindai kode atau chip pada produk. Kemudian teknologi blockchain dalam autentikasi. Menurut Kestri, pada tahun 2018, teknologi blockchain memungkinkan transaksi autentikasi dicatat secara permanen dan terdesentralisasi, sehingga meningkatkan transparansi rantai pasok. Keunggulan dari blockchain sendiri yakni yang pertama, data tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, data terdesentralisasi dan transparan. Yang ketiga, memungkinkan pelacakan real time. Dan yang keempat, mengurangi biaya verifikasi. Desain sistem informasi rantai pasok memiliki yang pertama, modul registrasi produk. Produsen mendaftarkan produk dan membuat identitas digital atau u- digital unik untuk setiap item yang diproduksi. Kemudian yang kedua, dashboard monitoring. Perusahaan dapat menilai ataupun melihat status distribusi produk secara real time dan mengidentifikasi anomali. Yang ketiga, modul tracking. Setiap pergerakan barang dicatat secara otomatis di sistem saat berpindah tangan dalam rantai pasok. Dan yang keempat, modul autentikasi. Distributor dan konsumen dapat memverifikasi produk melalui aplikasi mobile dengan memindai kode unik. Kemudian di sini kita masuk ke implementasi sistem cloud base. Sistem ini dapat dibangun berbasis cloud computing
agar semua pihak dapat mengakses data secara online dan mendukung skalabilitas sesuai dengan volume distribusi. Keuntungan dari pendekatan cloud sendiri, yakni yang pertama, akses data dari mana saja kan dan kapan saja. Kemudian integrasi dengan sistem yang sudah ada, skalabilitas sesuai pertumbuhan bisnis, dan yang keempat, pembaruan sistem yang lebih mudah. Studi kasus industri sepatu, contohnya Nike dan Adidas sudah mulai mengimplementasikan autentikasi digital melalui program seperti Nike Authenticity, Guarantee, dan Adidas Confirm App. Konsumen dapat memindai kode atau chip pada sepatu untuk memastikan keaslian. Hasil penelitian KMPG tahun 2020 menunjukkan metode ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengurangi klaim palsu pada produk rusak. Dampak dari implementasi ini sendiri yakni 50% pengurangan barang palsu menunjukkan penggunaan studi Thomson et al. Tahun 2020 menunjukkan penggunaan QR Code berhasil mengurangi distribusi barang palsu hingga 50% di industri fashion Eropa. Yang kedua, 85% peningkatan kepercayaan. Konsumen merasa lebih yakin dengan keaslian produk yang dapat diverifikasi secara digital. Yang ketiga, 30% efisiensi rantai pasok. Peningkatan efisiensi operasional dengan pelacakan yang lebih baik dan pengurangan pembersihan manual. Untuk kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan terlebih dahulu sistem informasi rantai pasok berbasis autentikasi digital mampu secara signifikan menurunkan resiko peredaran sepatu palsu. Sistem ini mendukung kelayakan produk, meningkatkan transparansi rantai pasok, dan menjaga reputasi merek. Saran dari perusahaan Saran untuk perusahaan sepatu premium disarankan mengintegrasi teknologi autentikasi digital sejak proses produksi hingga distribusi ke konsumen. Kemudian yang kedua, mengedukasi semua pihak dalam rantai pasok dan konsumen akhir tentang pentingnya memeriksa keaslian produk sebelum membeli. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk membeli sepatu ataupun barang yang original dan hindari barang-barang palsu ataupun KW. Baik, mungkin itu saja presentasi saya pada malam hari ini. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.